Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang hadis yang menyebutkan tentang mengubah ciptaan Allah. Apakah implan gigi untuk mengganti gigi yang patah dan harus dicabut termasuk salah satu mengubah ciptaan Allah? Saya baca beberapa tulisan yang menyatakan membolehkan dengan tujuan mengembalikan fungsinya. Ya, jadi begini teteh ya. Yang dimaksud mengubah ciptaan Allah tuh begini. Ada orang yang asli tulen, ya, dia itu laki-laki. Diubahlah ya jadi perempuan. Itu mengubah ciptaan Allah. Ada yang asli dia itu perempuan. Itu yang kemudian disebut dengan transgender. Asli perempuan, suntik hormon dan seterusnya, dan akhirnya dia jadi laki-laki. Itu yang disebut mengubah ciptaan Allah yang diharamkan oleh Islam. Tapi kalau gigi Anda patah, ya, lalu dicabut, lalu ditanam gigi yang lainnya, karena gigi itu fungsinya juga untuk mengunyah, dan mengunyah itu kaitannya dengan pencernaan. Jadi Anda bukan sekedar kecantikan, tapi juga fungsi kesehatan. Ada orang yang giginya itu nggak jelas ini menghadap kemana. Yang satu menghadap ke Masjidil Haram, yang satu giginya itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Wah, pokoknya mah pabelit gitu ya. Giginya teh ruwet giginya gitu. Akhirnya datang ke dokter gigi yang spesialisnya bisa merapihkan gigi. Nah, bertahap, ada yang dioperasi, dicabut, dipasang, ada yang pokoknya macam, sampai gigi Anda rapi ya. Nah, nawaitunya Anda ingin sehat. Sebab gigi yang rapi tentu saja ada kaitan dengan keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah suka dengan keindahan. Jadi seperti Anda bilang tadi, implan gigi, ya masalah. Paham kalau orang itu gigi palsunya ditanam, paham. Terus dia mati gimana? Ya biarin aja dia bawa ke kuburannya. Malaikat juga nggak akan nanya, ini gigi macam apa? Malaikat nggak akan nanya begitu. Ya sudah, bawa aja mati. Ya, nah jadi intinya Islam itu suka dengan keindahan. Dan kalau kita bicara gigi, sebenarnya gigi bukan sekedar sebuah keindahan. Dia punya fungsi untuk mengunyah. Dan makin gigi kita lengkap ya, ada yang bolong sana bolong sini ya, dilengkapi begitu, otomatis proses mengunyahnya jadi lebih bagus. Nah, kalau proses mengunyahnya lebih bagus, nanti pencernaan kita tidak terlalu berat untuk bekerja, karena kita mengunyahnya benar, giginya juga benar, ya, rapi. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Apakah itu menanam gigi palsu, ataukah gigi implan, apalah judulnya, ya silahkan saja. Tidak ada masalah pakai kawat gigi, nggak masalah. Karena kawat gigi itu fungsinya juga apalagi yang bersifat untuk mengobati, merapihkan. Nah, jadi sahabat-sahabat tercinta, ya, itu sesuatu yang tidak dilarang oleh agama. Dan sekali lagi, sekiranya gigi palsu itu sudah ditanam, kemudian terbawa mati, tidak apa-apa. Tidak perlu sampai manggil dokter gigi suruh nyabut, kan susah muka mulutnya. Orang meninggalnya udah 3 jam, mulutnya susah dibuka, bagaimana? Ya sudah, biarkan saja. Dibawa ke alam barzahnya, di kuburan juga, di alam kubur, malaikat tidak akan mempersoalkan, ini gigi palsu ya kamu ya? Tidak akan. Pernah ada orang yang bertanya pada saya, jadi ada seorang ibu meninggal. Setelah dikuburkan baru sadar bahwa ibu ini pakai IUD, ya. Pertanyaannya, Pak Am, itu IUD-nya nggak diambil. Loh, kenapa harus diambil? Biarkan saja, ya. Dan tidak akan kemudian jadi masalah. Mohon maaf, aduh kasihan. Ibu itu meninggal, terus diambil IUD-nya oleh orang yang tidak ahli, ya. Dan ada orang yang ahli pun tidak perlu, gitu. Tidak perlu diambil itu. Alat kontrasepsi yang ada di tubuh ibu itu, nggak masalah. Termasuk pen, ya.
Orang kecelakaan, patah di pen, ya. Aduh, ya Allah, astagfirullah. Kita pen aja dicabut. Terus apa masalahnya gitu loh? Apa masalahnya? Itu bukan sesuatu yang dipersulit oleh agama. Silahkan Anda mati dengan bawa pen, bawa gigi palsu, ya kan gitu. Bawa alat kontrasepsi ke kuburan Anda, ke liang lahat Anda. Itu tidak ada masalah. Termasuk juga ring jantung, ya kan? Wah, Pak Am, itu bapak saya tuh 6 ringnya. Jadi gimana? Ya biarin aja lah, dibawa mati nggak masalah tuh. Nah, jadi sebenarnya Islam itu ad-dinu yusrun. Islam itu gampang. Yang suka mempersulit itu omongan-omongan yang sebenarnya tidak berdasar pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ad-dinu yusrun wala yushaddaddin illa ghalabah. Yang bikin agama susah itu adalah pendapat-pendapat yang terlalu berlebihan. Yang sebenarnya itu bukan dari agama. Pendapat dia, tapi ngaku-ngaku bagian dari agama. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab.